Cek, selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama saya kepengen berusaha membebaskan diri dari satu kebodohan bersama sebenarnya. Sekaligus juga kritik sebenarnya buat teman-teman literasi kopi bahwa tidak semua orang yang datang ke sini adalah mahasiswa dan saya salah satu buktinya. Saya nggak pernah mau kuliah dan karena saya nggak mau bodoh itu poin pertama. Dan kedua alasan kenapa kalau berbicara tentang semangat kapitalisme, kapitalisme juga seharusnya tidak mendukung suara. Nanti akan saya jelaskan kenapa basis argumentasinya. Oke, saya memang ini menarik sekali berbicara tentang kapitalisme, bla 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 bla. Jadi dalam diskusi kita ini, aku nggak mau memberikan pertanyaan. Sebenarnya ingin menjadi bagian dari kegelisahan ini saja. Yang kita tahu kita terlalu banyak makan dogma, and that's true. Jadi belakangan ini semakin banyak upaya purifikasi. Jadi kita katakan saja sebagai orang, kita ini sebagai orang-orang puritan barangkali yang berusaha mengembalikan segala sesuatunya ke dalam jalan pemurnian ideologis. Celakanya dalam hal ini kapitalisme dan komunisme mempunyai posisi yang sama sebenarnya. Sama di mana? Samanya begini. Komunisme kemudian dalam dewasa ini kita pahami sebagai satu pemikiran yang di gagasan besarnya diusung oleh Karl Marx berdasarkan penelitian dia pada pasca revolusi industri di Inggris yang berkaca pada kondisi masyarakat buruh yang pasca revolusi industri orang ternyata perkembangan teknologi tidak membawa manusia kepada satu kondisi yang lebih baik. Dengan penelitian-penelitian yang dilakukan di perumahan buruh yang tadinya punya cukup waktu luang untuk bersama keluarganya kemudian menjadi kerja keras sedemikian susahnya. Satu hal. Yang kedua, mereka harus tinggal di bilik-bilik yang harus rela berbagi-bagi kamar dengan yang lainnya. Yang padahal semangatnya seharusnya revolusi industri bisa membawa manusia kepada satu kondisi yang lebih baik idealnya. Tapi pada faktanya itu tidak terjadi. Atas dasar itu kemudian Marx menyusun manifestonya dan Das Kapital yang ternyata revolusi industri ternyata tidak membawa manusia dalam situasi yang lebih baik. Dan kita tahu kemudian varian-variannya, banyak orang berusaha menerjemahkan Das Kapital Marx, mereka berusaha menerjemahkan dan seperti yang Mbak tadi bilang banyak sekali spektrumnya. Jadi ketika kita berbicara tentang Marxisme, ya kita mau nggak mau harus berbicara begitu banyak sekali variannya. Mulai dari Rosa Luxemburg, mulai dari Antonio Gramsci, mulai macam-macam, Lenin, Stalin, bahkan sampai jauh ke Asia kita punya Tamaraka dan segala macam. Semangat kapitalisme juga demikian. Hari ini kita berusaha berbicara tentang kapitalisme yang profesional dengan nilai-nilai yang tadi sudah Mbak jabarkan bahwa ya kita memberikan kebebasan, kita nggak mau ada upaya kayak perselingkuhan antara negara dan modal seperti itu, karena itu nggak baik, bukan itu yang dituntut. Bahkan kita mendukung hak individu untuk meraih kebebasan semaksimal mungkin. Dan dalam poin itu kita mengatakan bahwa negara adalah ancaman sebenarnya. Jadi negara tidak boleh mengambil peran yang terlalu besar dalam proses ini. Kecuali dua atau tiga poin tadi Mbak katakan bahwa memastikan regulasinya, aturannya, kontrak segala macam, maka negara boleh hadir tapi pada poin itu. Jadi upaya banyak orang berusaha mengembalikan kesucian dari ajaran-ajaran tersebut, itu juga yang kita rasakan belakangan ini. Dan aku pikir juga nggak ada gunanya gitu loh. Karena kita sudah melihat kalau berbicara tentang komunisme bukan jawaban yang ideal, itu bukan jawaban. Karena pada akhirnya seideal apapun Marx berbicara tentang kemanusiaan, kita jatuh pada totalitarian. Dan kita nggak mau itu terjadi. Tapi sebaik apapun kita menjelaskan tentang kapitalisme pada akhirnya juga jatuh pada persekongkolan jahat. Dan itu yang terbukti hari ini. Nggak ada konsistensi seperti yang Bang Arif bilang. Bahkan Amerika suatu saat juga pernah melakukan bailout. Yang mana ya itu nggak boleh dalam konsep ekonomi liberal. Oh masa sih negara harus campur tangan dalam bisnis seperti itu, kan jahat sebenarnya. Jadi kalau lu mau tunggu aja deh gitu. Nah, dan
kita dihadapkan pada dua pilihan besar ideologis belakangan. Lu mau kiri atau mau kanan, itu simpelnya. Lu mau komunis atau mau kapitalis. Padahal aku pikir itu bukan satu-satunya jawaban. Aku sendiri tidak percaya bahwa kapitalisme bisa membawa kesejahteraan pada banyak orang. Landasannya sepakat sama dibilang Sony tadi, kita sudah tidak punya kesamaan titik berangkat, starting point gitu. Jadi aku konsen sebenarnya bukan pada hak individu. Hak individu benar, tetapi hak individu itu tidak akan ada gunanya jika dia berada di tengah-tengah kubangan. Jadi semakin banyak kalau orang rentan terjatuh kepada kubangan, maka orang-orang yang lain itu harus berusaha menyelamatkan temannya supaya nggak tenggelam di dalam kubangan itu. Jadi ide dasarnya daripada konsep ekonomi sosialisme, aku tidak menyebut komunisme. Terlepas kalau kita berbicara tentang genealogi atau etimologi komunisme dari kata komunal pada awal, sebenarnya udah nggak make sense untuk saat ini. Tapi semangatnya dari sosialisme adalah solidaritas. Kenapa? Ya kita punya nilai kemanusiaan, yang kemanusiaan itu harus diorganisir bersama. Sementara kalau misalkan dalam konsep kapitalisme yang mengusung nilai-nilai liberal sepenuhnya diserahkan kepada individu dan individu tidak mempunyai semangat yang sama. Justru dalam hal ini menurutku negara harus hadir. Jadi berbeda. Aku bukan orang yang menegasikan kapitalisme. Tidak bisa kapitalisme ditolak. Tapi karena kecenderungan kapitalisme berselingkuh dengan feodalisme, dengan kekuasaan, dengan apapun itu, maka dia perlu dikendalikan dalam konteks kekinian. Ya kita memang berbicara faktanya nggak begitu kok, ya emang nggak begitu. Justru kritik kita sebenarnya di situ saat ini. Pada prakteknya negara memang nggak ada. Kalau masyarakat merasa negara nggak hadir, sebaliknya kapitalisme merasa negara berperan terlalu besar gitu loh. Lah habisnya di mana nih? Jadi sebenarnya negara berpihak pada siapa? Dalam sudut pandang masyarakat, negara itu sangat berpihak kepada modal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Arif. Itu faktanya. Seideal apapun kita mengatakan bahwa kapitalisme nggak boleh begitu tuh, tapi fakta sejarahnya selalu begitu. Guncangan besar terjadi, betul dikatakan Bang Arif. Francis Fukuyama menjelaskan sebenarnya bagaimana dia menjawab kritik atas teorinya Marx juga. Tetapi hari ini faktanya kapitalisme juga menjadi bagian dari masalah. Bagaimana teman-teman misalkan pengusung purifikasi semangat kapitalisme akan menjawab persoalan ini, silakan. Itu aku pikir sama seperti orang kemudian saat ini berpikir bagaimana kita mengembalikan ajaran Islam kepada jalan yang hakiki, atau Kristen yang hakiki, atau kapitalisme yang hakiki, atau sosialisme yang hakiki. I don't even care about it anymore. Karena apa? Nggak pernah menjawab persoalan kita. Gitu. Karena kita hidup pada satu kenyataan, kita hidup pada satu reality, bukan university. Yang mana teori apapun yang kita cetuskan di kampus, makanya aku menolak kuliah, nggak ada gunanya bagi masyarakat. Apa bukti konkretnya gitu loh. Jadi kapitalisme yang kita tawarkan sekarang, kapitalisme yang profesional itu juga nggak ada. Itu hanya ilusi saja. Karena dia akan selalu, karena berdasarkan kepada nilai moral sebenarnya. Moral itu nggak ada ukurannya. Karena semua orang yang duduk sini punya standar moral yang berbeda. Mungkin bagi dia satu cukup tuh. Bagi dia dua cukup, tiga cukup, empat cukup. Maka negara harus hadir memastikan batasan-batasan mana yang boleh untuk memastikan semua orang punya hak. Jadi aku tetap basis argumentasiku adalah hak. Tentu teman-teman penganjur kapitalisme juga mengatakan bahwa semua orang punya hak. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang punya akses. Kenapa tidak punya akses? Karena tidak semua punya nilai yang sama. Jadi kalau berbicara tentang keadilan, titik berangkatnya sama dulu dong, barometernya sama dulu dong, indikatornya sama dulu dong, variabelnya sama dulu dong. Lalu kita lihat, pada akhirnya hanya yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan, kata Darwin. Tapi berikan dulu perangkat yang sama, jangan kita berlima disuruh naik gunung, satu dengan perlengkapan yang lengkap, peralatan lengkap, yang satu nyeker nggak pakai jaket, terus dilihat, kita lihat siapa yang bisa bertahan di puncak. Ini semacam jebakan Batman sebenarnya menurutku. Jadi aku sendiri nggak mau terjebak pada dogma apakah sosialis, komunisme, kapitalisme apa segala macam. Aku hanya melihat bagaimana ini efektif, bagaimana masyarakat mendapatkan haknya, hak paling dasar sebenarnya. Untuk makan aja kita nggak bisa sekarang. Terus kita disuruh bersaing tuh. Gimana ceritanya?
Sekarang oke, kita bersaing sama-sama nih. Kita nggak punya modal yang sama kok. Modal apa? Oke, modal bukan hanya materi, ide, gagasan apa segala macam. Buset, gua nggak kuliah, nggak pernah dipakai orang, coy. Karena gua nggak pakai ijazah. Mungkin aku lebih pintar dari S1 S2. Cuma aku nggak punya sertifikat. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu bahwa oke kok bukan hanya duit yang dibutuhkan, gagasan juga dipakai, gagasan juga sudah dikapitalisasi kok. Terus apa lagi gitu, persahabatan. Lah, yang miskin berteman sama yang miskin, yang kaya berteman sama yang kaya, yang punya akses yang kaya doang. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat eksklusif. Bahkan nggak usah lah ngomong miskin kaya apa segala macam. Orang-orang yang di sini rata-ratanya orang-orang yang semua berpikiran aneh-aneh, udah. Gimana kita bisa menjelaskan hal itu? Itu kenyataannya, itu yang harus kita jawab sebenarnya. Bukan komunisme, kapitalisme atau apa. Kita perlu meletakkan basis argumentasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau ternyata kapitalisme bisa menjawab kebutuhan itu, maka masyarakat akan pilih itu. Orang kapitalisme, sosialisme atau apapun itu hanya jalan kok, bukan tujuan. Memang terjebak pada dogma itu seolah-olah tujuan. Tapi nggak satupun itu bisa menjawab kebutuhan kita hari ini. Coba tunjukkan yang mana benar-benar bisa menunjukkan bahwa itu bisa menjawab kebutuhan. Ada satu konsep sebenarnya ekonomi. Bagaimana caranya orang-orang yang secara ekonomis agar dia mempunyai nilai fighting spirit yang sama dengan orang yang punya modal besar. Dia tidak mendegasikan kapitalisme, enggak. Tetapi supaya dia punya nilai tempur yang sama, oke, kalian bersatu dong. Kalian udah kere-kere juga nggak mau bersatu, mau jadi apa gitu. Kita kenal dengan istilah korporasi. Korporasi di sini juga jadi tukang pala kok. Kita nggak pernah mau memahami itu secara komprehensif. Kita tidak mau menegasikan bahwa modal itu nggak boleh. Kita bukan totalitarian. Tapi aku juga percaya bahwa kita juga nggak bisa membiarkan bahwa modal diletakkan pada landasan moral karena standar moral orang berbeda. Jadi itu poinku. Thank you. Ya,